Oke, di video kali ini kita membahas Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G setelah mendapatkan update sistem HyperOS versi 1.0.13 atau lebih tepatnya setelah mendapatkan update sistem buat patch bulan Desember 2024 ini. Kira-kira gimana buat performanya? Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, kemarin Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini baru aja mendapatkan update sistem yang terbaru buat patch Desember dan kita lihat terlebih dahulu buat keterangan pembaruannya. Buat keterangannya sih di sini cuman Xiaomi HyperOS 1.0.13 ya. Dan ini ukurannya kecil banget cuman 15 MB doang. Ini buat pembaruan patch Desember Xiaomi HyperOS dengan akhiran 13.0. Dan sayangnya di sini keterangannya sih cuman buat pembaruan patch keamanan Desember 2024 itu aja, yang nggak ada keterangan yang di fix itu apa, kemudian perubahannya itu apa yang ada di ponsel dari Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini. Jadi, lalu setelah kita melakukan update sistem, ketika kita buka di galeri ya, sekarang ini udah ada buat penghapus AI, tapi ini belum ada buat penghapus AI Pro, masih penghapus AI aja kayak gini nih. Kita coba aja, kita coba ya. Ini kan ada banyak kerbau nih. Kita coba ilangin satu yang sini. Nah, kita coba ilangin. Dan kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Oke, kita tunggu prosesnya. Dan udah kelihatan cakep ya. Yang tadinya ada 4 kerbau, sekarang tinggal 3 doang. Ini pelakunya ya Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Karena udah pakai Xiaomi HyperOS, jadi sekarang udah ada buat fitur penghapus AI-nya. Buat perekaman di Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini yang cukup disayangkan ya, buat 60 fps kamera depannya ini masih belum bisa stabil atau ya kayak gini buat perekaman, kualitas perekaman dari stabilisasinya. Jadi yang paling oke itu di resolusi 1080 30 fps. Ini buat 1080 30 fps hasilnya kayak gini, stabil dibanding 1080 60 fps. Ini kita backlight dan kita coba menghadap cahaya, hasilnya seperti ini. Kalau menghadap cahaya awalnya kelihatan jelas banget ya, lebih bagus gambarnya kalau dilihat kayak ini. Dan cuacanya juga pagi ini cerah banget, agak mendung-mendung dikit, sejuk gitu loh. Ini buat sampel perekaman 4K 30 fps. Tes fokusnya oke, tapi agak lama ya. Nah ya kan, kayak mendeteksi dulu gitu. Dan ini yang cukup disayangkan, nggak bisa diubah ke kamera ultrawide. Bisanya kita zoom maksimal nyampe 10, bukan 10 ternyata 6 kali. Dan nggak bisa kita pakai kamera ultrawide. Buat gambar dan juga warnanya ini tentu udah oke banget ya. Ini buat perekaman 1080 60 fps kamera belakangnya menurutku ya masih kerasa kurang. Paling oke tuh di 1080 30 fps. Tapi buat foto potret, kamera belakang itu oke banget karena buat sensor utamanya itu udah pakai Sony IMX. Jadi buat kualitas kamera atau perekaman video, lebih tepatnya buat gambarnya ya itu oke banget. Ada ular coy, kaget saya gede tadi di situ. Sedangkan kalau rekam di 1080 30 fps tentunya ini oke banget ya, karena udah stabil, warna dan juga ketajaman oke banget. Jadi makin sempurna buat perekaman 1080 30 fps. Ini performa CPU throttling waktu masih menggunakan akhiran ekor 12.0 ya. Ini buat performanya dapat di 85%, kemudian maksimum dan juga minimumnya masih aman semua, masih tergolong stabil dan ini kelihatan hijau semua. Dan setelah update buat patch Desember, ini menurutku bisa dibilang sama aja. Turunnya cuman di 1% sih, ini dapat di 84%. Jadi buat CPU throttlingnya nggak terlalu kerasa buat perbedaan di Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini. Lalu buat Antutunya, terakhir kita tes ini menggunakan Xiaomi HyperOS versi akhiran 12 lah intinya. Ini Antutunya dapat di 500 ribuan poin, dan setelah kita melakukan update sistem atau pakai patch Desember, ini Antutunya meningkat dapat di 521 ribuan poin. Langsung aja kita mulai buat gaming test atau tes performa di Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G setelah melakukan update sistem buat patch bulan Desember ini. Atau lebih tepatnya setelah kita update pakai Xiaomi HyperOS versi 1.0.13. Buat baterainya baru aja kita cabut dari charger dan ini tentu masih ada di 100%. Buat settingannya tentu seperti biasa, cuman pakai konektivitas WiFi. Di sini Bluetooth dan juga NFC serta GPS nggak kita aktifin. Refresh rate layar kita settingnya di 120 Hz.
aplikasi berjalan di latar belakang, kita keluarkan semuanya dan langsung aja kita login buat game yang mau kita tes pertama, tentu buat game Mobile Legends. Suhu ruang ada di kisaran 31 sampai 32. Ini ya, udah aktif buat mode performa, settingan gamenya ada di rata kanan. Langsung aja kita mulai buat gamenya, kita mainnya di rank. Oke, kita pakai buat kebutuhan pakai Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Dari tadi sih aman banget ya, nggak ngalamin lag sedikit pun. Meskipun buat pingnya tadi tuh sempat tinggi terus, sempat gak bisa dipakai buat gerak, tapi buat FPS-nya tetap stabil banget di atas 80, bisa dibilang rata di 90 FPS-an lah. Dan ini buat suhunya cuman dikit anget, jadi masih sangat aman dan juga nyaman dipakai buat ngepush rank Mobile Legends di Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini. Oke, buat gamenya udah selesai, langsung aja kita cek buat suhu layarnya. Suhu layar ada di kisaran 40 sampai 41. Suhu back cover kisaran 39 sampai 40. Baterainya terkuras 5%, jadi masih ada 95%. Dan udah kita pakai hampir 20 menit. Dan ini buat FPS yang kita dapetin tentu ini masih sangat playable banget. Rata-rata ada di kisaran 80 sampai 90 FPS. Dan ini rata-ratanya dapat di 86 FPS. Selanjutnya kita tes buat main game PUBG Mobile. Settingan kita bikin rata kanan atau lebih tepatnya di 60 FPS. Giro kita aktifin dan masih tetap ada di mode performa. Langsung aja kita mulai buat gamenya. Ini kita sih versus AI dan kita bikin easy aja ya biar bisa main lebih lama. Akhirnya udah selesai buat gameplay dari PUBG Mobile. Langsung aja kita cek suhunya. Dan suhu layarnya ini beneran agak lebih ademan, kisaran 40 sampai 41. Suhu back cover juga sama di kisaran 40. Baterai tersisa di 90%. Dan udah kita pakai selama 37 menit. Dan buat gameplay dari PUBG Mobile ini rata banget, FPS-nya stabil di 60 FPS. Selanjutnya kita main game eFootball. Settingan gamenya kita bikin standar-standar 60 FPS. Ini dipakai buat main game eFootball dari tadi ya, masih sangat aman banget, stabil di 60 FPS. Suhunya juga menurutku ini masih sama aja, paling ada di kisaran 40 sampai 41 buat layarnya, dan buat back cover kayaknya sih masih sama aja. Oke, nice goal ya. Dan nanti kita lihatin aja buat suhu, kemudian rata-rata FPS yang dapetin. Kalau kita lihat dari tadi sih stabil banget di 60 FPS ya, tapi kita lanjut terlebih dahulu, kita selesaikan buat pertandingannya. Ini udah detik-detik terakhir nih. Yuk kita tambahin satu gol lagi. Semoga aja bisa nih. Nah, kayaknya bisa nih. Oke, nice, mantap. Gol di detik terakhir ini ya. Dan kita tunggu aja, nanti kita liatin. Kayaknya sih stabil banget di 60 fps dari tadi, nggak ngalamin frame drop sedikit pun. Nah, udah selesai. Langsung aja kita cek terlebih dahulu buat suhu layarnya. Suhu layar ini ada di kisaran 39 sampai 40 derajat. Lalu buat suhu back cover ini aman banget, ada di kisaran 39 atau mendekati 40 ya. Di 39 lah stabilnya. Dan ini kita lihat terlebih dahulu buat FPS real time yang kita dapetin selama main game eFootball. Bisa kalian perhatiin ini waktu match kedua atau waktu istirahat tadi. Dan ini stabil banget di 60 FPS. Baterainya masih ada di 87%. Udah dipakai selama 54 menit. Game selanjutnya kita main Genshin Impact. Settingannya kita bikin low 60 FPS. Dan langsung aja kita mulai buat gameplaynya. Ini kerasa lebih anget atau bisa dibilang suhunya lebih meningkat dibanding kita pakai buat main game sebelum-sebelumnya. Tapi dari pertama kali main game tadi udah kerasa banget buat perbedaan setelah update dibanding sebelum update atau ketika masih menggunakan UI bawaan. Dan nanti kita lihatin aja deh buat hasil dari suhu, FPS, dan juga sisa baterai yang dimiliki atau yang terkonsumsi selama kita pakai buat gaming test di Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G setelah melakukan update sistem pakai HyperOS yang terbaru. Dan ini setelah selesai atau setelah habis musuhnya ya, kita udahan buat main game di Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini. Oke, buat musuhnya kan udah habis nih, jadi kita udahan terlebih dahulu. Langsung aja kita tes buat suhu dari layarnya. Suhu layarnya ini ada di kisaran 42. Suhu back cover ini meningkat nyampe 41. Sisa baterai ada di 82%. Udah dipakai selama 1 jam lebih 8 menit.
Jadi kesimpulan setelah kita nyobain Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G setelah melakukan update sistem ke Xiaomi HyperOS yang terbaru, atau lebih tepatnya buat HyperOS versi 1.0.13. Nih ya, versi HyperOS-nya udah yang terbaru di Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Dan ini Android-nya udah di Android 14. Dan buat urusan performa di Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ketika pakai update OS yang terbaru atau buat patch keamanan Desember 2024 ini, performanya menurutku makin oke banget. Sekarang udah nggak di limit kayak tadi ya. Waktu kita pakai buat main game Mobile Legends itu stabil banget di 90 fps. Sebelumnya tuh sempat di limit. Ketika suhunya itu nyampe berapa derajat itu langsung buat fps-nya turun di kisaran 70 atau 80 fps. Tapi tadi udah aman banget. Dan kalau kita ngomongin suhu, menurutku di Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ini juga suhunya agak sedikit ademan dibanding sebelumnya. Jadi kesimpulannya, menurutku kalian mendingan langsung update aja Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G-nya ke patch bulan Desember 2024 ini. Kalau kalian tanyanya soal iklan gimana, iklan masih tetap ada, tapi ya udah agak mendingan dibanding sebelumnya. Dan buat kalian sendiri para user Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G yang udah update ke OS terbaru atau HyperOS versi 1.0.13, gimana nih pengalaman dari device kalian masing-masing? Drop aja di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.